Hello fellas, Lucas Backup, it's me. Siga Sabau. Selamat datang kembali di channel Top kali ini, dan di kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten atau di segmen intervensi. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin itu kan udah selesai ya. Kalian juga udah nonton video yang kemarin. Kalau misalkan kalian belum nonton, baiknya kalian nonton dulu biar dapat gambaran di video kali ini tuh kita ngebahas apa gitu ya. Videonya yang kemarin ditonton dulu, intervensi episode 1. Kita ngebahas apa di situ, semua udah jelas, udah clear harusnya ya. Dan buat pengingat juga, walaupun kalian udah nonton nih, buat kalian yang udah nonton, buat pengingat juga, ini aku kasih beberapa cuplikan-cuplikan obrolan kita ya. Pas abis jalan baru tuh ya, pas lu dengar sendiri si kompornya itu tek baru lu ya cek ya. Ya udah, minta tolong lah sama Abus kan ya, cek terus gimana Bus? Pas lu cek itu. Ya udah. Itu pas koslet itu posisi jam berapa? Setengah 9 malam. Iya. Penting sama sendiri. Harusnya video itu udah selesai, segmen itu udah selesai, atau pembahasan itu sebenarnya udah selesai harusnya. Tapi ternyata setelah aku dan tim perhatiin di kolom komentar itu banyak banget netizen atau penontonnya channel Autap itu yang agak sinis atau kecewa atau marah sama Ibnu dan juga Salwa, karena menurut mereka Ibnu dan Salwa ini terlalu memojokkan Caca. FYI, di episode kali ini juga Caca nggak ada. Kalian mungkin wondering, loh Cacanya kemana bang? Orangnya kemana gitu yang diinin? Entah kenapa kita juga belum tahu alasan jelasnya. 3 hari terakhir Caca tuh nggak mau atau kayak kurang excited kalau diajak syuting, either sakit atau kayak pulang lebih awal gitu, atau kayak oh udah capek bang, tadi udah syuting 2 apa segala macam gitu. Nah makanya di episode ini juga kalian nggak ngelihat Caca dengan alasan yang kurang lebih tuh sama kayak gitu. Kita juga nggak tahu alasannya. Aku juga udah nanya sama Jihan sama Kintan kenapa gitu, mereka juga nggak tahu. Mungkin memang alasannya bener gitu, either capek atau pas emang kebetulan dia udah pulang duluan karena ada acara lain gitu. Tapi orang yang nggak ada nggak apa-apa, kita tetap bahas bareng-bareng, kita tetap obrolin bareng-bareng kira-kira gimana nih penjelasannya dari Ibnu dan Salwa mengenai tuduhan, tanda kutip tuduhan netizen yang bilang kalian berdua tuh terlalu menyudutkan Caca di intervensi kemarin. Mau siapa duluan yang mulai? Gua aja dulu. Oke, Ibnu. Gimana, Nu? Menurut lu, Nu? Padahal gue disitu ngomong cuma 2 kata baik gitu ya. Tapi kayak seakan-akan tojokin banget gitu. Ya mungkin netizen nggak tahu lah ya. Menurut gue sih ya nggak salah juga dia ngomong kayak gitu. Mungkin Si netizen ini? Karena dia nggak suka juga kali sama Caca. Gue juga nggak, maksudnya nggak terlalu pusing buat itu juga. Dia juga nggak salah. Tapi sebagai POV dari manajer produksi, menurut gue Caca itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan saat dia produksi. Menurut gue. Oke. Itu lagi produksian dia gitu. Dia harus bertanggung jawab sih kalau menurut gue kayak gitu. Nah, kalau yang di antara kalian ini nggak ada yang tahu ya, atau ada yang belum tahu gitu. Jadi Ibnu ini sebenarnya di Anjay ini bertugas sebagai manajer produksi. Apa aja yang disyutingin, kebutuhan syuting apa segala macam itu harus dalam pengawasannya Ibnu kalau Ibnunya lagi ada. Nah kebetulan hari itu Ibnu ya lagi ikut umroh kan sama aku sama Indira. Jadi Ibnu nggak bisa ada di proses syuting gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu tanggung jawabnya dilimpahkan sementara ke si konten kreator gitu. Jadi dalam kasus ini ya berarti Caca dilimpahkan sementara gitu. Masalah misalkan kayak penataan lighting apa
angle-angle frame by frame-nya segala macam itu biasanya kalau Ibnu lagi berhalangan masuk atau lagi ngurusin talent yang lain, itu dilimpahkan ke talent itu dulu sementara gitu. Jadi itulah alasan kenapa Ibnu kemarin bilang itu tanggung jawabnya Caca, karena yang biasa terjadi di sini itu kayak gitu sistematisnya. Kalau ada Ibnu ya Ibnu, kalau lagi nggak ada lo handle dulu ya, meanwhile gua nggak ada, ibaratnya kurang lebih kayak gitulah. Nah itu tanggapan dari Ibnu. Kalau yang dari Salwa ada mau menanggapi? Gimana ya ngomongnya? Lu baca nggak tapi komen-komennya baca nggak? Baca sih. Tapi nggak semua. Tapi kayak setelah tahu komen-komennya kayak gitu tuh nggak dilanjutin. Maksudnya jadi nggak baca setelahnya. Tapi ada yang positif juga kan? Cuman yang setelah terlalu banyak yang komen negatif, jadi nggak dilanjutin baca-baca gitu loh. Tapi lu yakin ini kebanyakan komennya negatif? Soalnya gue ngeliat ada beberapa yang positif juga. Cuma maksudnya kan yang dibaca tuh yang atas gitu, karena yang paling atas itu kan yang top komen ibaratnya tuh. Oh, yang like-nya banyak. Iya, jadi kayak udah ke trigger yang di atas itu. Oh, oke. Kayak, oh yaudah. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ke Opik dulu. Kalau Opik, menurut lu gimana? Dari yang video kemarin, lu ikut ini juga kan? Kayak kemarin gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau video kemarin tuh Bang Ibnu sama si Salwa emang kayak nyudutin si Caca banget. Soalnya kan yang ada di lokasi kejadian itu kan gue yang ngasih langsung. Ya menurut gue itu kayak ya musibah aja sih. Musibah di kerjaan kan ada aja. Maksudnya sebenarnya itu sepele gitu, apa gimana? Ya bukan sepele sih, kayak musibah tapi kayak gak ada yang tahu gitu Bang. Musibah nggak ada yang tahu. Oh maksudnya ya namanya musibah ya datang aja gitu, nggak ada yang tahu. Iya. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa ditebak-tebak, tiba-tiba ya kalau dia lagi mau datang ya datang aja gitu. Iya. Tapi Oh, ternyata pas awal nonton videonya juga kayak ya kelihatan sih awal kayak nyudutin Caca gitu. Cuman karena walaupun aku nggak ada di situ, tapi pas dengar ceritanya itu tuh kayak panik gitu loh. Kayak udah gitu kan di rumah sedikit, di sini kan sedikit gitu orang lagi bala kayaknya lagi umroh, jadi kayak ngebayanginnya tuh panik aja gitu, jadi nggak kontrol mungkin pas saat itu. Jadi itu sebenarnya full respon karena panik aja gitu ya? Apa? Natural, respon natural karena panik gitu. Kalau menurut Opik berarti dari kejadian itu kan tadi lu bilang musibah, kayak namanya kerjaan kan ada aja apa segala macam. Itu tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab siapa? Kalau kita balik lagi nih ngomongin tanggung jawab lagi nih. Harusnya kalau tanggung jawab sih rame-rame sih Bang. Rame-rame itu apa? Semua. Tapi yang intinya itu kan si Caca, soalnya dia yang punya kontennya. Ya, si Caca juga udah tanggung jawab gitu. Berarti harusnya tanggung jawab semua, walaupun tetap beban tanggung jawab utamanya Caca gitu. Semua tuh Semua yang ikut harusnya. semua yang syuting. Iya. Semua yang syuting atau semua yang ada di situ? Semua yang ikut syuting harusnya, tapi kan si Caca yang punya konten. Dia berani tanggung jawab sendiri ya udah. Tapi menurut gua ya harusnya wajibnya emang Caca sendiri. Gua setuju sama itu. Soalnya kalau misalkan nggak ada request untuk syuting itu nggak bakal ada kejadian itu. Mau Jihan yang ngumpahin, mau yang apa, intinya ya Caca yang ngajak syuting itu untuk syuting masak-masak itu berarti tanggung jawab Caca. Berarti sebenarnya baik siapapun pelakunya, kita harusnya fokusnya tetap yang ngajakin syuting gitu, supaya jadi kan sebenarnya gini guys, kita tuh bikin video intervensi yang kemarin tuh supaya buat pelajaran. Jadi sebenarnya bukan salah siapa gitu. Jadi buat pelajaran nih, kemarin kejadiannya gimana, kita ulas balik buat pelajaran yang lain juga. Kan juga dengar supaya dalam melakukan hal apapun tuh kita boleh fun, boleh
excited, boleh apa bilangnya, kayak apa, pas syuting tuh full energy gitu, tapi tetap harus ada poin-poin yang mesti diperhatikan, misalkan keselamatan kerja salah satunya gitu. Apalagi yang berhubungan sama kelistrikan lah, api lah, bahan-bahan yang mudah meledak, mudah kesamber, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau salah ya udah, semua setuju, oke, salah Caca, yang tanggung jawab siapa? Caca juga udah ditanggung jawabin juga sama Caca. Sebenarnya kan udah selesai ya. Terlepas dari ini terlalu nyudutin, terlalu ini. Itu kan sebenarnya respon alami aja gitu, karena ya ibaratnya kayak kalau di tongkrongan tuh biasanya bahasanya tuh bahasa-bahasa kayak gini loh. Ya udah lu makanya next time lebih hati-hati. Itu kan sebenarnya kayak gitu ya. Kurang lebih kan kayak gitu. Mungkin beberapa netizen juga terlalu melebih-lebihkan juga gitu ya, karena sebenarnya di sini terlepas dari Caca nggak ikut syuting sampai kayak 3 kali berturut-turut gitu, aku pribadi lihat Salwa sama Caca ngobrol, Ibnu sama Caca juga ngobrol, jadi nggak ada tuh yang framing emang dari dulu kayaknya si ini mah nggak suka sama si ini gitu. Aku sih nggak ngelihat sih, paling tidak itu yang aku lihat ya. Aku nggak ngeliat yang kayak gitu-gitu, siapa nggak suka sama siapa nggak suka sama siapa gitu. Apalagi kalian kalau misalkan sebagai penonton gitu ya, kalian harusnya ngerasain kerja di tempat yang isinya tuh banyak orang, banyak karakter yang berbeda-beda, dari background keluarga yang beda-beda, dari daerah yang beda-beda. Itu hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya wajar, nggak menandakan sebuah perusahaan atau kantor tuh jadi toksik kayak gitu. Enggak, itu orang punya pendapat bebas-bebas aja gitu. Apalagi aku juga punya prinsip, selama kerjaan selesai nggak ada masalah gitu. Ya ibaratnya separah-parahnya nih, misalkan tiba-tiba Abus nonjok Andre, terus Andre bales berantem set gitu. Terus ada yang ngadu ke aku, "Bang, si Abus sama si Andre berantem," gitu. Tapi kerjaannya selesai nggak? Selesai. Udah nggak apa-apa, biarin aja, emang lagi pengen berantem kali. Gitu. Maksudnya ya udah, yang penting tanggung jawab apa semua segala macam beres. Urusan di luar itu gitu ya, siapa nggak suka siapa, siapa ngapain gitu, itu urusan terakhir lah. Karena yang paling penting pekerjaannya sebenarnya yang beres. Tadi Bang, gue setuju sama omongan Salwa yang tadi. Yang Salwa bahas soal reaksinya dia gitu. Menurut gue itu sebuah reaksi yang gue alami juga. Gue kan sebagai seorang ayah udah punya anak gitu ya, maksudnya ketika anak gue kenapa-napa, reaksi gue ketika di kantor ya kaget aja responnya. Terus gue tanyain, kok bisa sih begitu, bla 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 bla. Ya kurang lebih responnya sama kayak Salwa ketika ada kejadian gitu. Ya, mungkin awal paham lah gitu. Walaupun Salwa lagi nggak ada di tempat, justru malah kayaknya orang yang lagi nggak ada di lokasi justru malah kepanikannya bisa lebih malah kan, karena lagi nggak ada di tempat kan. Mikirnya bisa macam-macam. Karena Hasan bisa ngomong gitu karena sebelumnya kejadian anaknya demam tiba-tiba apa gimana sih? Ini jatuh dari sepeda, berdarah, Hidungnya sampai lecet-lecet semuanya. Lu panik tuh? Itu panik, sampai gue bilang sama Bang Andre, lu lihat dah anak gue berdarah gara-gara jatuh dari sepeda di aspal gitu. Itu gue udah panik, sampai gue telepon bini gue kan, kok bisa sih begitu bla bla bla. Pokoknya ya paniknya tuh panik yang benar-benar panik gitu. Karena lu nggak ada di tempat. Iya, gue balik dari kantor tuh jam 7 teng, gue langsung balik. Begitu sampai rumah, pas lu lihat? Pas lihat emang parah. Parah juga? Dan emang parah. Cuma reaksi bini gue nggak yang se excited gue lah. Kok excited sama Maksudnya, nggak seheboh lu. Nggak seheboh gue. Karena gitu. Bini lu ada di lokasi, dan dia ngelihat nggak ada yang aneh-aneh lah, perubahan perilaku dari anak tuh biasanya kan kalau itu ada kayak apa dikit kejang, apa dikit pingsan atau demam yang kayak gitu-gitu. Nah ini istri lu nyaksin sendiri ternyata jatuh, ya parah jatuhnya, tapi ternyata nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada kelanjutan gimana-gimana. Makanya gue mewajarkan Salwa ngomong kayak gitu. Justru malah
Yang paling wajar bisa sampai sebegitunya ya justru karena nggak di tempat kan, iya kan? Kalau di tempat ya mungkin nggak sepanik itu gitu. Kayak yang kemarin Opik bilang juga tuh kayak sebenarnya nggak sebegitunya sih gitu. Nggak sebegitunya. Gue juga pas denger sih tetap panik kan gitu. Gimana tuh maksudnya? Makanya kan kemarin gue tanya detail tuh, meletup apa meledak tuh, soalnya kan beda tuh, meletup kan plup gitu, lampu tuh kan meletup bukan meledak kan. Nah kalau meledak kan dor gitu, atau memercik misalkan, itu kan beda lagi tuh konotasinya. Nah memang respon naturalnya orang kalau lagi nggak ada di lokasi begitu denger, apalagi pemilihan katanya misalkan agak kurang pas gitu, meledak gitu, ininya meledak, wah itu kepikirannya kemana-mana tuh, apinya sampai kemana, padahal bisa jadi nggak ada apinya gitu kan, atau apinya kecil atau percikan apa segala macam gitu. Jadi lu mewajarkan karena lu juga sempat ngalamin yang kayak gitu gitu ya. Itu suatu reaksi yang normal lah, respon yang normal ketika dengar suatu kejadian itu menurut gua ya. Nah tadi Opik juga bilang kan tetap aja tanggung jawab semua gitu, walaupun pembebanan utamanya tuh ada di Caca gitu. Nah coba elaborate yang maksud semuanya tuh ngapain gitu kan udah diambil nih tanggung jawabnya sama Caca, oke lah salah gua gitu. Nah yang semua nih sisanya ngapain maksudnya? Semua yang lagi pada rencana nginep itu Bang. Apa mereka harusnya ngapain bijaknya menurut lo? Bijaknya ya patungan lah, walaupun nggak terlalu banyak. Ya paling ngebantu si Caca aja. Bantu backup. Mau. Walaupun ambil video itu, Ya kan dia ada di lokasi dulu. kalau menurut gue itu nggak wajib. Kalau emang orangnya yang kerja mau bantuin patungan ya itu empati aja. Tapi yang rencanain nginep, Syutingnya, iya kan tetap aja kalau kayak gitu rame-rame. kalau nggak ada syutingnya nggak ada kejadian bro. Syuting itu Masa aja dong di belakang. Bisa juga. Kalau menurut kamu ini loh, Masak itu repot banget. kalau menurut aku tuh sebenarnya tanggung jawabnya memang tanpa kita tunjuk-tunjuk pasti Caca pun berasa itu tanggung jawabnya dia gitu ya. Cuman yang dimaksud sama Opik tuh menurut aku bukan tentang patungannya sih. Jadi kalau misalnya aku nih lagi ngumpul sama teman-teman aku, terus habis itu aku ngumpulnya bukan di rumah aku, ngumpulnya di rumah Lady misalnya. Terus habis itu ada sebuah kejadian lah, sebuah masalah yang sama persis gitu. Padahal aku cuma ngikut doang misalnya, nggak ada nunjukin bahwa ayo kita ngumpul apa, bukan aku yang ngajak-ngajak lah istilahnya. Jadi cuman ngikut doang gitu. Nah setelah kejadian itu pasti kalau misalnya ibunya Lady marah, aku posisinya itu ngebantu Lady untuk menjelaskan bahwa sebenarnya yang terjadi itu seperti ini, nggak separah itu, kita sudah bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Jadi nggak diem aja. Kalau menurut aku tanggung jawabnya di situ sih, bukan cuma masalah patungannya. Patungan aku yakin insya Allah Caca itu kalau masalah keuangan lebih diantara teman-teman yang lain yang ada di situ gitu. Jadi dia mungkin fine aja sampai kita mau setengah-setengah aja dia nolak ya. Jadi bukan masalah uang, yang ngebantunya tuh lebih ke mentalnya itu gitu. Dia anak orang kaya ya? Anak jajannya berapa sih? 15 juta per hari. Katanya dia terkaya di Ciledug katanya ya. Makanya dia ditawarin setengah-setengah. Alah, uang sepele. Apalah artinya gitu. Tapi bukan itunya ya. Kalau menurut aku sih, kalau aku di posisi teman-temannya Caca gitu. Iya, apa ya? Udah tenang aja Cak, maksudnya lu nggak usah bantuin ya, nggak usah. Jadi misalkan jadinya di hari H itu pusing banget, kayak aduh gimana. Nah itu Gimana gantinya, gimana ngomong ke Bang Utapnya, yang gitu-gitu ya. Itu bagian teman-teman itu kayak ya udah ya, yang di depan mata aja dulu nih beresin yang berantakan ini. Nanti masalah kaki itu urusan belakangan. Nanti kalau misalkan nggak ada duit baru kita bisa bantu gitu. Oh, jadi bantu backup baik itu keuangan ataupun moral gitu ya. Ketenangan. Iya. Tapi masalahnya slow aja, nggak berdebak debuk. Biasanya kalau ngadepin masalah yang berdebak debuk malah makin parah. Iya.
gitu. makin kacau kemana-mana pikirannya, makin gak tenang, malah biasanya masalahnya malah makin gede gitu ya. Jadi kan itu kompor meletup, ya salah semua yang syuting lah. Ya kagak lah. Maksudku yang punya proyek ini siapa? Yang punya proyeknya, tapi teman-temannya bantu. Iya. Yang pasti kalau juga teman yang punya empati, kalau nggak punya mah dia pulang aja. Apain amat ya kan? Iya. Orang di situ kerja. Ya kan? Iya benar. Nah kalau menurut Dinda sama Amel gimana? Ini kan kemarin nggak ikut di video yang kemarin, tapi ada di kejadian. Kita belum denger nih yang dari dua ciwi ini nih yang ikutan nginep, yang ikutan syuting apa segala macam. Mau siapa duluan? Sabar Mel. Oke. Amel dan nanti. Kalau menurut gue pribadi ya bang, kalau soal tanggung jawab sebenarnya kalau dari gue pribadi tanggung jawab tuh harusnya semua bang, karena gimana pun di TKP syuting itu kita semua gitu, baik siapapun yang punya konten gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya benar yang kata ibu bilang tadi, karena kan di situ kondisinya adalah ya siapapun yang numpahin, siapapun yang punya konten di situ semuanya ada di situ gitu pas kejadian. Jadi menurut gua harusnya tanggung jawab ya semua. Kalau dari gua pribadi juga sebenarnya kemarin soal patungan itu gua udah coba buat nyaranin ke Caca untuk patungan aja nih biar nggak memberatkan salah satu pihak juga. Soalnya kalau kena marah pun kita semua kena marah, panik pun kita semua panik gitu. Jadi gue saranin untuk patungan aja gitu biar nggak memberatkan. Cuman dari Caca sendiri menolak gitu. Nah, gue pun sebenarnya pengen coba diam-diam transfer ke Caca. Cuman karena udah ada penolakan, gue khawatir malah jadi ada masalah baru aja gitu bang. Malah dianya malah jadi marah, kesinggung misalkan ya. Kayak kesannya menyepelekan lah gitu. Orang udah gue bilang enggak ya enggak gitu. Kenapa lu diem-diem transfer gitu? Ya itu gue menghargai aja sih gitu. Kalau menurut gua. Tapi rekeningnya tahu nggak? Tahu. Oh tahu. Jadi emang lu, ntar lu deh gitu ya. Iya. Yang bener-bener dulu aja deh gitu. Iya. Kalau dia bilang enggak ya udah gue ntar dulu gitu ya. Karena banyak juga ya orang yang kayak gitu terus tiba-tiba dia transfer malah marah gitu. Iya benar. Misalnya kayak emang menurut lu kayak gini, lu langsung transfer terus lu udah tidak terlibat gitu akan masalah ini gitu, soalnya kan kayak gitu. Iya. Soalnya sensitif juga kan soal uang. Iya betul. Ah itu kan dari Dinda. Kalau dari Amel gimana? Kalau aku pribadi kan ada di tempat ya bang ya. Nah sebagai orang yang ada di tempat juga aku bisa ngerasain gitu, maksudnya rasa vibes di sana tuh kayak gimana, terus habis itu deg-degan kita kayak gimana, terus khawatirnya dia kita tuh kayak gimana gitu kan. Tapi mendengar ungkapan dari Bang Ibnu sama Salwa, menurut aku ya make sense sih, soalnya kalau orang di luar gitu, dan aku pribadi kalau di luar mendengar hal yang terjadi di tempat yang nggak kita di tempat gitu, terus kayak dia ada sesuatu yang terjadi gitu, kita di luar tuh kan kayak rasanya kayak kenapa nih gugup gitu loh, kayak yang sampai bahkan kita pun sampai kadang tuh orang yang di luar tuh nggak bisa mikir gitu, saking khawatirnya, saking paniknya. Aku bisa ngerasain itu. Sedangkan sementara kita yang di lokasi pun saling menenangkan satu sama lain gitu kan, walaupun maksudnya yang nggak sepanik atau nggak separah yang orang lain pikirkan gitu, meskipun emang konteksnya ini kan lumayan gitu kan, lumayan ya beresiko gitu loh. Jadi ya aku ngerti sih sebenarnya maksud dari Bang Ibnu sama Salwa gitu. Mereka tuh sebenarnya tujuannya bukan yang kayak menyudutkan, tapi mereka tuh lebih ke respon alami dari diri mereka sendiri aja gitu loh. Iya, apalagi ya itu sih balik lagi ke yang tadi tuh, kalau berhubungan sama api, listrik, apa lagi? Air tuh. Udara. Ya itu maaf. Ini apa? Ya air gitu kan, air belum dimatiin gitu tuh. Kadang kita, lah nanti banjir kemana-mana elektronik gua. Listriknya. Kenapa? Ya atau listriknya kenapa? Yang kayak gitu. Iya sih. Benar. Tapi kalau misalnya di saat kita lagi umroh itu, kamu kan kamu tahu duluan. Iya. Itu aku kamu, yang di chat sama Caca soalnya. Iya, kamu sampein ke aku, itu aku bakalan panik banget sih. Mungkin aku bisa minta pulang gitu.
karena ya kepikirannya tuh pasti udah yang parah. Terus aku mikirin ada anak-anak aku di situ, gitu gimana posisinya, itu pasti aku panik banget gitu. Kamu tuh baru tahu hari ke-3, pulang bahkan ya? Aku udah ceritain sama mama. Oh iya, diceritain sama mama, benar. Iya, Sengaja, soalnya aku pas baca nih, ini kayaknya dan gua kasih tahu bini gua dulu dah, maksudnya biar kalau aku kan lumayan bisa ini ya, redam pikirannya tuh nggak langsung yang emosi gitu kan. Iya. Logika masih logika. Iya, masih logika. Dipikirin gitu. Mama aja tuh bilang sama aku, teteh tuh dilarang buat ngasih tahu gitu, misalnya kayak Abi nggak mau makan atau Ade lagi rewel gitu, itu nggak usah dikasih tahu supaya nggak kepikiran. Ke kita berdua? Iya. Oh gitu. Nah apalagi yang kayak gini gitu kan, untungnya aku dikasih tahu pas pulang gitu. Mungkin aku bisa teleponin semua orang, panik gitu. Jadi ya berarti ya pure respon Emang benar katanya alamiah. Amel dan kata kalian semua tadi itu respon aja gitu guys. Kalau Ibnu sama Salwa tanggapannya gimana? Baca komen netizen. Siapa duluan yang mau mulai? Salah dulu nih kayak tertekan. Coba. PRT kan. Ya kepikiran bang, pastinya bang. Lu tahu pas kapan? Tahu pas Justru kapan? pas di kejadian itu belum tahu, baru tahu tuh ya yang waktu itu loh. Yang pas syuting itu justru baru tahu? Iya. Oh. Apa sebelumnya gitu? Maksudnya tapi pas dekat-dekat mau syuting itu. Pas dekat-dekat mau syuting intervensi episode pertama itu? Jadi pas di hari kejadian tuh nggak tahu. Besokannya juga nggak tahu. Nggak tahu. Bener-bener. Jadi kan pas awal selesai cuti itu kan barengan sama Mbak La pulang kan. Iya. Barengan banget harinya. Enggak. Dia selesai cuti dulu, besoknya kita pulang. Oh. Nah iya itu. Awal masuk kalian pulang. Iya. Terus kan jemput tuh. Iya. Jadi dia baru tahu pas itu. Lu kenapa respon lu kayak gitu emang terlalu menyudutkan? Sebenarnya ya karena panik itu, apalagi gue punya pengalaman yang dimana berhubungan dengan api, kayak rumah gue tuh kebakar kan. Jadi kayak ya panik aja gitu. Udah lah, jangan nangis gitu. Jangan bikin gue ini tau. Kalau Jadi kayak gitu. iya, Jadi kalau kayak setiap orang paniknya tuh walaupun bukan gimana ya? Di mata saya juga. Apaan sih? Aduh. Ya gitu, maksudnya mau rumah siapapun kalau yang berhubungan kayak gitu selalu panik aja wah. Tapi jangan cuma api dong. Gua kan air juga sering. Aku juga ngerasain. Ya kayak gitulah. Terus apa namanya? Tadi apa sih pertanyaannya? Ya Allah. Ya kenapa responnya gitu? Kan tadi lu ada trauma. Komen. Sama komen. Iya, respon terhadap komen. Kalau itu Gue dimarahin. soalnya di pikiran juga banyak. Pikiran lu. Iya. Udah. Udah. Lagi lu kan sementara tinggal di sini, masa di sono Nah. makanan. Amit-amit ya Allah. Amit-amit. Ya kayak gitu. Pun yang waktu rumah awak kebakaran, awak kan gak ada kejadian. Iya. Lagi tuting itu. Habis syuting kayak panik banget itu. Untungnya ada yang bilang jangan panik. Udah gak usah dilihat. Kalau yang masalah komen itu jujur kepikiran banget. Apalagi orang-orang tuh selalu ngeklaim kalau Awa tuh nggak suka sama Caca gitu. Padahal di balik itu kayak Awa tuh selalu ya curhat-curhatan sama dia. Nangis lagi. Iya, Awa selalu nangis sama dia. Wah, ketahuan ketahuan. Ya sering curhat sama dia kayak gitu-gitulah. Jadi kayak kebalikannya di konten, jadi kayak aneh gitu. Nah pas konten apa intervensi kemarin selesai dari itu naik tuh apa namanya naik Videonya? tuh Upload. Videonya Publish. Terus kayak awal tuh langsung ngechat Caca gitu, langsung bilang ke Caca kayak apa namanya say sorry segala macam gitu. Kalau misalnya ada perkataan awal yang nggak kekontrol di video itu kayak gitu loh. Hati-hati. Bahaya. Beli betul. Iya kayak gitu. Terus juga nggak dibales.
Yuk. Apaan sih? Jangan buat ini lagi, kesana tuh kayak apaan banget. Enggak, tapi akur, aslinya mah akur guys. Aslinya di sini kita semua nyaksiin kok akur gitu. Maksudnya ya udah syuting bareng, apa ngobrol gitu. Nggak, bercandaan orang kan beda-beda juga ya. Iya. Salwa, cara bercanda Salwa ke Caca sama cara bercanda Salwa itu kenapa masih satu ya? Iseng, kalau grogi jangan begitu. Jadi gitu, mungkin kesalahan Nawa itu karena terlalu menyudutkan Caca, terus juga gimana ya, namanya perawakan Nawa kayak gini, jadi nggak sadar gitu kalau kemarin tuh terlalu nyudutin, mungkin kelihatannya jadi kayak ketus, dapat. Terus juga kayak kelihatannya ketus sama Caca, kayak blunder aja, sering blunder gitu diri awal. Beberapa orang tuh sebenarnya karakter orang beda-beda guys. Kalian kalau ini ya, kalau perhatiin gitu, emang ada orang yang seneng yang ngomong ya begitu aja. Kayak gitu. Tadi kan ibu bahas apa? Cara bercanda orang beda-beda. Cara bercanda orang, cara komunikasi orang, apa segala macam. Itu kan makanya orang ada suka ditanya gini, yang baru-baru ini tuh, love language lu apa? Gitu. Love language lu apa? Love language aja orang beda-beda. Jangan-jangan ada jokes language. Ada nggak teman kalian yang kalau bercanda mukul? Ada. Ya kan ada yang kita kesel, ada yang nyubit. Dulu aku punya teman abis ngejokes, akunya ngejokes gitu. Bagi dia tuh lucu banget, terus kayak, lu mado gitu. Apaan sih anjir? Gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa kontrol si orangnya ya. Maksudnya yang bisa kita kontrol kalau kayak gitu biasanya di penerimaannya. Ya kan? Kan kita kan nggak bisa kontrol orang. Yang bisa kita kontrol diri kita. Ya udah, fokusnya sama diri kita. Cara kita nerima atau cara kita bereaksi atau cara kita memproses itu yang menurut aku lebih bijak kalau fokusinnya ke situ dibanding kita nyuruh orang, lu kalau bercanda jangan mukul dong, lu kalau bercanda jangan nyubit dong, lu kalau bercanda jangan dorong-dorong dong gitu. Ya mungkin dia kan udah kebiasaannya kayak gitu. Mending kita nih penerimaannya, misal bukan penerimaannya kita terima gitu aja, bukan. Karena udah tahu setiap habis ngejokes, ayam apa yang apa gitu. Ayam ini inget-inget bahwa dia kalau bercanda nyubit, ya kalian siap-siap ngeles. Belajar nangkis ya? Belajar nangkis, misalkan, gitu. Itu kan lebih ke kita belajar cara ngeresponnya aja. Sebenarnya kan jadi manusia gitu, mau love language, mau apa gitu. Kayak aku sama Indira, aku ke kamu tuh apa? Act of service, padahal kamu quality time gitu. Physical touch, quality time. Nggak mau. Nah, harusnya kitanya jangan berpikir gini. Ini kayak gue seolah-olah nggak pernah dikirim sinyal cinta dari dia nih. Jangan kayak gitu. Justru kita pikir gini, dia nih act of service, berarti tuh yang dari kemarin dia coba-coba mau bantuin gua, mau coba involve, itu sebenarnya dia lagi nyampein rasa cintanya dia ke gua gitu. Harusnya respon kitanya kan yang sama halnya ini pembahasannya juga sama halnya kayak netizen komen juga. Mereka kan juga nggak tahu di belakang kamera kita kayak apa. Kita pas syuting tuh berasanya seperti apa? Apakah rasanya emang beneran satu sama lain nggak mau kalah, seambisius itu kan? Enggak. Kita kan kalau misalnya syuting juga having fun gitu kan. Saking kita tuh diajarin tim itu kayak keluarga juga gitu, bukan cuma di kantor doang. Kita sering banget di luar kantor tuh nongkrong tanpa video itu sering guys, nongkrong terus habis itu saling ketemu di luar sana gitu. Jadi kita tuh udah kenal banget. Jadi Salwa bercandanya sama Caca beda kayak Salwa bercandanya sama Amel, itu beda karena udah saking kenalnya gitu. Nah tapi kan kalian nggak tahu dan nggak kenal juga gitu, mungkin penonton baru pertama kali nonton, jadinya responnya mereka seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerasa yang kayak gimana banget, sebenarnya nggak perlu diambil hati banget gitu. Toh yang paling tahu maksud kita, niat kita tuh apa kan cuma kita gitu. Kalau dari Ibnu tanggapannya gimana pas ngeliat komen kayak gitu? Biasa aja sih. Kalau lu dari dulu orangnya santai ya? Santai, terserah. Itu kan omongan orang di luar kan. Jadi ya bebas-bebas aja kalau netizen ngomong.
kalau lu maksudnya bacain semua waktu lu terbuang sia-sia bro. Abis fokusnya malah. Yang kata kayak Dira tadi kan yang tahu di dalam itu kan maksudnya kita sendiri kan. Mereka itu nggak nyaksin kita di sini, jadi ya udah biarin aja. Santai-santai aja. Jadi bagi lu, nah itu guys, penerimaannya aja beda ya. Kalau kalian nonton dari tadi, ini perhatiin dari tadi, Salwa lumayan kepikiran, Ibnu cenderung santai gitu. Nah itu kan dua orang yang berbeda, cara penerimaannya aja beda gitu. Artinya juga dalam hal-hal lain atau aspek-aspek lain itu juga pasti mereka berdua atau Indira atau Hasan atau aku atau Andre, ya itu pasti juga beda semua gitu. Cara nge-treat orang, cara berkomunikasinya, apa segala macam itu pasti juga beda. Karena kalian saksiin sendiri juga tadi Ibnu bilang santai, kalau gue sih bebas-bebas aja orang lain apa segala macam. Sementara Salwa agak kepikiran tanda kutip gitu. Gitu guys jadinya. Ada lagi yang mau nambahin? Gue sih bang. Kenapa Jian? Kalau dari gue sendiri sebagai orang yang ada di kejadian, terus juga sebagai salah satu yang bersalah lah di kejadian itu, kalau buat permasalahan yang komen-komen itu, gue setuju juga sebenarnya sama Bang Ibnu. Kayak Caca tuh ya emang penanggung jawab, kayak ibaratnya sebenarnya tanggung jawab semuanya. Cuman Caca tuh ibarat kayak badannya gitu loh. Kayak kalau misalkan di suatu grup ada PIC-nya yang kayak dia yang harus tanggung jawab buat komunikasiin ke teman-temannya, ke timnya sebenarnya, tapi tanggung jawab buat ngelakuin apa-apanya tuh harusnya tetap bareng-bareng, kayak didiskusin bareng-bareng, cari solusinya bareng-bareng gitu. Cuman Caca di sini memang membantunya tuh kayak komunikasi ke Bang Utap harus gimana, terus juga pokoknya untuk ngelakuinnya sebenarnya Caca udah benar, menurut aku kayak udah bagus banget untuk sangat-sangat membantu lah buat teman-teman yang ikutan, buat cewek-cewek juga, buat termasuk aku yang kayak merasa bersalah. Cuman dari aku sendiri yang kurang setujunya itu Caca kayak terlalu mau 100% ke dia gitu. Padahal sementara dari akunya kan tetap gimana ya, sebagai yang ibaratnya numpahin. Iya, kayak perusak suasana lah di konten itu kan, jadi nggak lanjut apa segala. Aku juga ada sisi nggak enaknya kan. Jadi sebenarnya Caca maunya aku sebenarnya ini masih agak perdebatan gitu. Aku sama Caca maunya tuh Caca agak lebih menghargai kalau misalkan aku tetap pengen bantu gitu. Jadi sebenarnya awalnya aku juga mau yang udah Ca, gue aja nggak apa-apa semuanya gitu. Terus dia kayak apaan sih orang konten gue gini. Terus aku bilang juga ya udah bagi dua gini. Dia masih nggak mau. Nah aku tuh sebagai orang yang gak enakan juga tetap ada rasa kayak ya lu hargain aja gitu. Seenggaknya sampai kayak rasa bersalah ini lega gitu. Cuman buat nerima itunya aja. Ya masalah patungannya mau dipakai sama dia buat ganti uang dia pribadi atau mau dia jajanin ricis 2 ekor ayam, bebas-bebas aja ya, paling nggak hargain aja gitu. Jadi bahkan kalian sebenarnya ngobrol ke Cacanya juga masih ada ngotot-ngototan sampai sekarang ya? Iya, masih ada kayak gue bantuin dong gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak Caca masih kayak udah lu pakai aja uang lu, kayak lu kan mau ganti kacamata gini-gini. Orang kaya tau dia beneran. Orang kaya. Itu adalah gitu. bukti Anjay itu solid. Sebenarnya itu bukan kewajiban buat tanggung jawab kan, tapi empatinya tinggi, rasa solidaritas tinggi, jadi rebutan tuh gue mau nolongin orangnya nggak mau. Iya benar. Dan itu dilakuin terus menerus kayak ayo nih gue mau bantuin lu Ca buat ngurangin beban. Nggak cuma masalah ini ya, banyak banget yang kayak gitu cara anak-anak Anjay ngerespon gitu. Banyak lah beberapa kejadian tuh juga kayak gitu tuh. Tanya mau bantu, kita bisa bantu apa? Mau paling bantu sering apa? Toilet. Kenapa toilet? Ya kan toilet ada aja masalahnya. Beli shower, beli Ini lupa buang, ini ngerusak gimana bus, Bang Andre gimana. Itu toilet aja masalahnya kalau di Anjay. Karena dipakainya bareng. Iya. Jadi maksudnya ya segala sesuatu kalau dipakai banyak orang itu kan sama aja kayak kita di kehidupan sehari-hari paling sering pakai benda apa? Ya pasti benda itu yang paling cepat rusak. Bener. Handphone misalkan. Masalah itu sih. Lupa disiram. Nah itu tuh. Ada yang lupa dikunci. Itu tapi kemungkinannya yang kalau ini bukan lupa disiram tahu, sengaja.
Dan kemungkinannya kayaknya Ibnu deh. Karena ada teori ini ya, Tiongkok ya. Itu teori Tiongkok itu. Justru gue yang sering nemuin itu. Kali, coba. Terus lu siram atau lu biarin? Gue siram terus gue bilang pas keluar, ini siapa bekas berak? Anjir. Aduh. Gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Gue deh. Kenapa? Jadi ya, kita kan semua udah dengar pendapat masing-masing atas kejadian dan respon kita gimana menanggapi kejadian kemarin itu. Menurut gue setiap pendapat itu nggak ada yang namanya salah, karena pasti respon orang beda-beda. Apalagi kayak kita tahu tadi Salwa juga ada cerita kayak responnya panik, mungkin karena trauma dia kehilangan sesuatu yang berharga yaitu rumahnya karena api gitu. Terus Ibnu gitu, responnya kayak gitu ya jelas mungkin banyak di luar sana gitu penonton nggak tahu kalau emang itu respon Ibnu sebagai kakak lah di kantor ini. Kayak dia ngingetin adiknya aja kalau emang ada kesalahan gitu. Karena itu salah satu bukti Ibnu peduli sama adiknya gitu. Terus dan gue rasa si Caca juga udah cukup dewasa lah untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk gitu dari apa yang disampaikan sama teman-teman kerjanya gitu, sama kakak-kakaknya di sini. Dan menurut gue Caca udah cukup dewasa dan pintar lah untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Jadi gue mau tutup sama kata-kata aja ya. Oh iya boleh. Teman yang baik, teman yang peduli, itu adalah teman yang mau dan berani untuk mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Wih, mantap. Benar. Tapi aku setuju itu. Justru teman yang baik ya justru yang ngingetin. Tuh, if you want change the world, Lu nggak usah. Ada lagi tambahan dari Ibnu sama Salwa nih? Gua. Kenapa? Gua secara personal mungkin ada kata-kata gua atau perilaku gua yang gak enak buat Caca. Di sini gua mau minta maaf juga buat Caca kalau kata-kata gua ini terlalu gimana gitu di hatinya, gak enak. Gua mau dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sama sih gue juga kayak dia menangis lagi. nangis mulu. Ya kayak Biar kelihatan bukan terlepas dari itu gue minta maaf sama Caca. Terus juga dia kan jadi hati gue lagi serius nih. Dia lagi minta maaf langsung loh, soalnya chat tadi balas. Jangan kayak gitu. Semua. Tapi dibalas gak? Dibalas. Aku juga kemarin ngobrol. Oh iya. Minta maaf aja sama Caca. Terus apa namanya? Ya itu bentuk care gue lah kemarin tuh kayak gitu, karena apalagi nggak ada tuan rumahnya juga kan. Iya tuan. Gak usah pakai hak kali. Iya jadi kayak Kalau mau berak dulu deh lah. jadi dong. Ada diam sama dia. Gua ngerti kok perasaan Ya lo. pokoknya gini lah, Cak, intinya gue minta maaf ya kalau misalnya kata-kata gue tuh kurang baik lah dikeluarkannya gitu. Makasih. Oke, tapi sebenarnya aku ngerti guys, semua anak Anjay di sini dari yang udah lama kerja bareng sama aku sama Indira atau yang baru-baru itu aku lumayan ngenalin karakternya. Di sini tuh nggak ada yang jahat, nggak ada yang niat hatinya tuh mau menjatuhkan siapa gitu. Aku hafal semuanya niatnya baik. Masalah keluarnya kurang gitu. Ya namanya manusia gitu kan, diwajarin aja. Iya. Oke lah guys, segitu dulu episode intervensi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga jadi clear semuanya. Sampai jumpa. Semoga tidak ada lagi episode-episode intervensi selanjutnya. Bye bye. See you on the next video. Bye.